Ini adalah pasangan dua anak muda yang ya kalau dididik dengan benar sama orang tuanya, mungkin mereka ini kesabaran dan juga hal-hal yang membuat mereka ini akhirnya selalu menang, itu adalah karena mereka ini nggak serta-merta melakukan sesuatu tentang apa yang dituduhkan tadi. Karena sepertinya mereka tahu apa perlakuan orang pada mereka nggak akan menarik mereka untuk jatuh ke satu titik yang sama, dan dengan ini kita akan tahu bahwa orang yang berkelas akan melakukan hal seperti ini tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini memang pasangan gokil. Dia itu dihujat oleh seseorang, inisialnya TM. Ya, kalian udah tahu lah itu siapa ya, Tiara Marlin ya. Jadi dia ini dihujat, tapi pas lagi live TikTok, si Tiara Marlin malah disawer. Dan setelah disawer pun ya mungkin karena memang nggak melupakan bahwa dia orang timur, dia berterima kasih, mengucapkan dan mendoakan. Ini kok jadi kayak sinetron gitu loh. Tapi yang luar biasa adalah walaupun dia ini dihujat, tapi tetap berlaku baik ke seseorang ya. Walaupun pasti ada keinginan menyindir ya, tapi ini niat gitu loh. Sampai ngenyawar, kalau saya sih maksa bodo amat gitu. Tapi yuk kita akan lihat apa karena ini rezeki mereka ini nggak habis-habis. Mereka ini selalu dinantikan oleh semua orang. Dan kalau bikin konten, AdSense-nya ini nggak habis-habis juga. Orang juga selalu pengen tahu kebersamaan mereka ini seperti apa, dan kita akan lihat apa sih yang membuat mereka seperti ini, dan fenomena ini kayaknya akan terjadi lagi atau enggak ya kira-kira. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu. Saya kocok dulu kartunya. Dan menurut kalian gimana? Kalian kalau ada orang yang menghina kalian, nggak suka, kalian masih akan memberikan iba? Kalian akan nyawer stiker? Stikernya harus beli dulu loh, pakai uang, nanti bisa diuangkan juga. Ini adalah pasangan dua anak muda yang ya kalau dididik dengan benar sama orang tuanya, mungkin mereka ini ya jadi nggak harus membalas sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang buruk juga. Ini adalah satu cara untuk kalau orang berbuat apa dengan mereka, nggak harus kita membalas dengan yang sama, dan kita bisa balas dengan kebaikan yang lainnya. Dan kesabaran dan juga hal-hal yang membuat mereka ini akhirnya selalu menang, itu adalah karena mereka ini nggak serta-merta melakukan sesuatu tentang apa yang dituduhkan tadi. Contohnya waktu dengan Cika kemarin itu. Ya, Cika ini kan nyenggol ceritanya, dan waktu ditanya di podcast Close the Door pun langsung menjadi heboh kemana-mana. Mereka tetap santai, tenang, woles, dan sekarang pun juga seperti itu. Menanggapi semua hal yang terjadi, mereka ini santai, tapi diam-diam mereka langsung action. Dan ini membuat kubu siapapun yang berusaha untuk menjelekkan mereka ini jadi speechless. Baru-baru ini, Tiara Marlin ini dijadikan tersangka karena menyampaikan sesuatu yang tak elok tentang mendiang kakaknya, yaitu Bibi dan Vanessa, almarhum dan almarhumah. Dan kalau kita lihat dari jejak digital, Mbak yang satu ini tuh sebenarnya nggak cuma ngoceh tentang Bibi dan Vanessa aja, tapi juga pernah menyenggol Fuji. Terutama insiden tentang saat pertama kali dia datang ke rumah Pak Haji Faisal, pertama kali dulu itu. Saat Tiara Marlin datang, terus kemudian live di TikTok. Yang mengejutkan adalah momen saat Tiara Marlin ini live di TikTok. Seperti tadi saya bilang, Fuji dan Torik ini nggak disangka-sangka datang, tapi alih-alih mereka ini terus kemudian ngomong yang enggak-enggak, mereka malah nyawer. Atau nyawer ya. Kalau menurut saya sih nyawernya ini, nyawer. Ini adalah kode untuk semua orang bahwa meskipun dia dijelek-jelekkan, diam-diam mereka ini mengawasi loh, diam-diam mereka ini melihat dan menonton apa yang orang katakan tentang mereka. Dan saat seseorang berbuat sesuatu yang buruk, mereka malah tidak melakukan satu hal yang sama atau lebih buruk lagi, tapi berusaha untuk membalas dengan satu hal yang lebih baik, yaitu ngasih duit. Karena sepertinya mereka tahu apa perlakuan orang pada mereka nggak akan menarik mereka untuk jatuh ke satu titik yang sama. Dan dengan ini kita akan tahu bahwa orang yang berkelas akan melakukan hal seperti ini tadi. Apakah sombong? Ya enggak lah. Pernah dengar nggak kata-kata balaslah keburukan dengan kebaikan? Ini adalah cara untuk kita bisa sabar. Kalau sekarang yang lagi musim di YouTube itu adalah stoicism, yaitu perlakuan apapun orang kepada kita, kita tetap punya nilai sendiri yang kita nggak peduli perlakuan orang lain, nilai-nilai orang lain yang merendahkan kita atau mau apa, dipuji nggak membuat kita tinggi, direndahkan nggak membuat kita ini terhina. Dan kesabaran ini adalah tentu saja diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Bahkan dalam Islam pun,
Ajaran itu mengajarkan bahwa kita ini harus membalas apapun perlakuan orang dengan kebaikan. Agar apa? Agar orang yang berbuat itu tadi menjadi sadar dan dia tidak melakukan hal yang dilakukan itu tadi. Dan ini semua akan kemudian menjadi double pahala untuk si orang yang melakukan. Dan dengan ini semua, ini semacam sebuah kode yang ingin menunjukkan bahwa Thorik dan Fuji ini tidak akan membalas dengan sesuatu yang jahat kepada apa yang mereka lakukan ini tadi. Mereka sama sekali nggak berniat jahat kepada siapapun. Dengan ini sebenarnya mereka itu mengisyaratkan bahwa ya sudah, kamu mau menjahati saya tapi saya nggak akan ngejahatin kamu balik. Dan kenapa kita nggak berdamai aja? Ini adalah satu bahasa yang menunjukkan ya sudah, cari kedamaian lah, nggak mau ribut, intinya seperti itu. Nah, mereka selama ini juga nggak pernah berniat jahat untuk siapapun. Nah, coba kalian semua yang ada dalam kondisi ini kira-kira mampu nggak melakukan hal yang sama untuk nggak malah mengajak ribut atau ngegas balik saat kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dan apa yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah satu hal yang biasa, sesuatu yang mereka memang sudah terlihat seperti itu dan melakukan hal yang tetap sama, nggak ada yang dibuat-buat di sini. Nggak ada juga niat untuk mempermalukan Tiara Marlin atau berusaha untuk membalas apa perlakuan jahat orang ke diri mereka. Terlebih-lebih saat mereka sekarang ini sedang naik daun dan karir mereka sedang berada di puncak-puncaknya. Buat mereka sepertinya sedekah dan beramal itu bukan satu hal yang baru, dan itu adalah satu hal yang mereka juga biasa lakukan. Berbagi bukan satu hal yang mereka lakukan hanya sekitar 2 atau 3 kali saja, tapi memang hal seperti itu sering terlihat dan nggak diumbar di media. Dan ini sebenarnya nggak hanya urusannya dengan sedekah dan amal, tapi dalam urusan memberi atau membantu orang tua dan merawat gala pun mereka melakukan hal yang sama. Mungkin karena itulah rezeki mereka ini nggak selesai-selesai dan ada-ada aja. Fuji ini nggak pernah menggembar-gemborkan apa yang dia keluarkan, baik uang, kebutuhan, serta perhatian yang dia berikan. Contohnya saat Fuji ini membantu Pak Faisal dalam merenovasi rumah gala. Dan yang membuka masalah itu adalah Pak Faisal. Dan semua masalah ini itu dibuka saat kebutuhan gala dari susu dan yang lain-lainnya. Sampai akhirnya Fuji ini terpaksa menceritakan karena dia ditanya oleh semua orang. Dan sampai baru-baru ini, merek susu gala ini akhirnya bocor dan tersebar. Dan mereknya ini bukan merek yang murah. Dan ini artinya menunjukkan bahwa Fuji ingin selalu memberikan yang terbaik untuk keponakannya ini. Dan dia merasa tidak perlu mengumbar hal-hal semacam ini. Mengumbar masalah uang, sedekah, dan sebagainya ini bukan style dari Thorik dan Fuji. Mereka kayaknya nggak mau lah untuk menunjukkan hal-hal seperti itu. Dan mereka juga nggak mengharapkan ada satu bahasan tentang hal itu tadi. Mereka ini membagikan sesuatu yang selayaknya orang-orang yang lain. Saya pun punya keponakan yang usianya juga seumur mereka, ya pacaran mereka seperti itu. Nggak dibuat-buat kayak di sinetron, tapi mereka ini ya apa adanya, kadang aneh, kadang nyeleneh, tapi yang jelas mereka ini berdua sama-sama gokil, ceria dan saling mendukung, baik keseharian maupun dalam pekerjaan mereka berdua. Pokoknya mereka berdua ini ya selayaknya pasangan muda pada umumnya, yang hanya ingin menikmati waktu mereka bersama-sama, dan mereka ini berpacaran dengan cara yang fun dan kocak. Tapi di balik itu mereka juga saling mendukung dan memberikan inspirasi satu dan yang lainnya. Ini kelihatan banget kalau mereka ini lagi ngobrol dari hati ke hati. Meskipun nggak usah disampaikan secara langsung, tapi kita akan tahu kalau mereka ini datang dari keluarga yang juga bukan keluarga sembarangan. Sama-sama keluarga yang terpandang, terhormat, dan dikenal oleh banyak orang. Apapun yang mereka lakukan, tindak tanduk mereka, perilaku hingga gaya berpacaran, ini masih tetap mewakili dan mereka harus tetap membawa nama baik keluarga mereka di depan sosial media. Mereka selalu ingat ada nama yang harus dijaga. Karena mereka pun tahu dengan ketenaran mereka ini, kepleset sedikit saja jatuhnya itu bisa berminggu-minggu nantinya. Dan gak hanya mereka, tapi orang tua mereka, teman-teman mereka akan bisa juga kena imbasnya. Dan khususnya untuk Fuji. Ini kesalahan dikit aja itu akan bisa dibesar-besarkan oleh orang yang tidak menyukainya. Dan ini bisa saja berdampak pada gala. Baik secara langsung maupun nggak langsung. Satu lagi yang membuat saya ini mengatakan bahwa rezeki mereka ini nggak ada habisnya adalah karena mereka ini nggak pernah menyimpan dendam. Nggak pernah sedikit pun kita mendengar mereka ini menghujat orang lain. Walaupun mereka ini difitnah atau dihina yang udah nggak ketulungan deh, ini berapa kali mereka mengalaminya. Nggak pernah kita mendengarkan berita tentang Thorik dan Fuji yang terus kemudian menyerang pihak lain karena mereka menyerang mereka berdua ini tadi. Mereka diam, mereka santai, dan mau segila apapun berita yang menyerang mereka, mereka menjalani keseharian mereka seperti normalnya dan bak tak ada apa-apa. Dan saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa doa orang tua
adalah bekal terbaik yang bisa kita jadikan bekal dalam perjalanan hidup kita. Dan juga kepercayaan orang tua kepada mereka. Kedua orang tua, Fuji dan Torik, ini empat-empatnya ini semuanya memberikan kepercayaan penuh kepada dua anaknya ini tadi. Apalagi Torik yang saat ini kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri, gak bisa mengawasi secara langsung, tapi mereka itu percaya bahwa anaknya di sini ini akan baik-baik saja. Dan mereka yakin kalau tidak akan ada masalah terhadap mereka ini. Torik pun terlihat menghormati keluarga Pak Faisal dan Bu Dewi, dan dengan gentle mendatangi, menjalin silaturahmi, tidak hanya karena mau dengan Fuji, tapi menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Inilah yang menurut saya menjadi pelindung mereka setiap harinya dari serangan orang-orang yang tidak menyukai mereka dan selalu membuka jalan rezeki untuk mereka berdua. Ini adalah sebuah contoh untuk kita semua bahwa kebaikan ini tetap harus dilakukan kepada siapa saja, kemana saja, kapanpun, dan dengan kondisi apapun. Jangan pedulikan orang akan memperlakukan apa diri kalian. Jangan pernah hiraukan hujatan. Jangan pernah menjadikan hinaan yang akan membuat kalian down atau kehilangan kepercayaan diri, membuat kalian akhirnya melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada kalian. Kebaikan tetaplah kebaikan, mau itu sedekah atas kebutuhan gala, membantu orang tua masing-masing, sampai sesimpel nyawer di TikTok kepada orang yang menghina kalian. Karena apapun kebaikannya, ini adalah apa yang akan kita tuai di kehidupan berikutnya nanti. Semoga kedua anak muda ini memberikan banyak contoh bagi kita semua yang mungkin jauh lebih tua daripada mereka. Kalian semua yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan izinkan saya membukakan kartu untuk mengetahui semua alternatif dan memilihkan yang terbaik yang sesuai dengan impian kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.